Kemudian ada hadis yang kedua yang artinya diceritakan dari sahabat Abdullah bin Amr. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Saya ingin berjihad ya Rasulullah." Nabi menjawab, "Apakah ibu bapakmu masih hidup?" Laki-laki tersebut menjawab, "Masih Nabi." Nabi bersabda, "Berjuanglah menjaga kedua orang tuamu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadli wal kamalat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar. Amma ba'du ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Washkuru ni'matallahi allati wassalana lil iman wa wassalana ila al-'id al-fitr al-mubarak. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul untuk dapat melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah dengan penuh kekhusyuan, kebahagiaan dan persaudaraan. Oleh karena itu marilah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas hidayah dan inayahnya sehingga kita ditakdirkan untuk hadir bersama-sama di masjid yang dimuliakan Allah ini. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang berhalangan, tengah berada di jalan atau terbaring sakit di rumahnya, atau bahkan terbaring sakit di rumah sakit. Ada yang mungkin masih sehat-sehat saja, namun harus terpaksa menunggu keluarganya yang terbaring di rumah sakit. Atau bahkan ada saudara kita yang Ramadan kemarin masih baik-baik saja, namun sekarang di Idul Fitri ini mereka tidak terlihat lagi karena Allah telah memanggilnya, karena jatah umurnya ternyata telah habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha penyayang, yang tak pandang sayang, zat yang maha pengasih,
yang tak pernah pilih kasih dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Juga khotib mengajak, marilah di pagi yang cerah ini kita buka seluas-luasnya pintu maaf yang telah lama tertutup. Kita buka hati suci kita, pikiran jernih kita singkirkan kotoran jiwa kita, yaitu rasa dendam, benci dan permusuhan di antara sesama saudara dan umat beragama. Mudah-mudahan kita yang hadir ini senantiasa tercatat dan digolongkan sebagai orang-orang yang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis qudsinya yang berbunyi, idza shamu syahr ramadan wa kharaju ila 'idikum yaqulullahu ta'ala ya malaikati kullu 'amilin yatlubu ajrahu inni qad ghafartu lahum fayunadi munadin ya ummata Muhammad irji'u ila manazilikum qad badaltu sayiatikum hasanatin fayaqulullahu ta'ala ya ibadi sumtum li waftartum li fakumu maghfuran lakum, yang artinya apabila mereka berpuasa di bulan Ramadan kemudian keluar untuk merayakan hari raya, maka Allah pun berkata, wahai malaikatku, setiap yang mengerjakan amal kebajikan dan meminta balasan, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Seseorang kemudian berseru, wahai umat Muhammad, pulanglah ke tempat tinggal kalian, seluruh keburukan kalian diganti dengan kebaikan. Kemudian Allah pun berkata, wahai hambaku, kalian berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka bangunlah sebagai orang yang telah mendapat ampunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudaraku sekalian yang berbahagia dan dirahmati Allah. Semalam suntuk kita kumandangkan takbir, tahmid dan tahlil tanpa henti, tanpa lelah. Semua itu merupakan simbol kita mencintai dan mengagungkan asma Allah dengan penuh penghayatan dan pengharapan akan hari di mana kita akan berjumpa dengan penguasa alam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dua kebahagiaan bagi mereka yang berpuasa, kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu langsung dengan Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zayyinu a'yadakum bit takbir, hiasilah hari rayamu dengan takbir. Saudaraku sekalian, Islam sesungguhnya telah mengajarkan umatnya agar senantiasa bertakbir saat azan dikumandangkan, saat iqamah dilafalkan, saat bayi dilahirkan, dan saat jenazah dikuburkan. Kita bunyikan takbir, Allahu Akbar. Takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati kita sebagai wujud pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah. Karena selain Allah semuanya kecil, sedangkan tasbih dan tahmid adalah wujud mensucikan asma Allah dan segenap yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan benar, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Al-hadis riwayat Imam Muslim. Saudaraku sekalian, terampuni dosa-dosa di sini adalah hakullah, yaitu hak Allah atau hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan apabila terjadi kekhilafan antar sesama manusia, maka akan terampuni apabila mereka saling memaafkan, saling ridho meridhoi. Oleh sebab itu mari kita buang sifat sombong kita,
egois kita untuk senantiasa membuka pintu maaf dan memohon maaf jika khilaf. Dan sayogyanya kita melakukan hal itu secara langsung ketika kita mumpung hidup di dunia. Di dalam Syarhul Hitam, di dalam kitab Syarah Hikam dijelaskan bahwa ahli waris tidak berhak untuk memberi maaf jika kesalahan dilakukan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia. Karena di akhirat nanti tidak ada perbuatan saling maaf-memaafkan seperti sekarang ini. Di dunia kita lakukan. Lantas bagaimana cara agar dapat menebus dosa terhadap si mayit? Yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak amal ibadah. Karena di akhirat nanti mereka yang pernah kita aniaya akan menuntut dan meminta keadilan di hadapan Allah, sehingga amal ibadah kita akan diberikan kepada mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin, Abu Hurairah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Hurairah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala atadruna mal muflis? Qalu al muflisu fina man la dirhamalah wala mata'. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad satama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza wa safaka dam hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in funiyat hasanatuhu qabla an ayyuqdama alaihi ukhiza min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapa orang yang muflis atau bangkrut? Itu para sahabat menjawab, orang yang muflis atau bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala melaksanakan sholat, menjalankan puasa dan menunaikan zakat. Namun ia juga datang membawa dosa dengan mencela si ini, menuduh si ini, memakan harta ini dan menumpahkan darah si ini serta memukul si ini. Maka akan diberinya orang-orang tersebut dari kebaikan-kebaikannya, dan jika kebaikannya telah habis sebelum ia menunaikan kewajibannya, diambillah keburukan dosa-dosa mereka lalu dicampakkan padanya dan ia dilemparkan ke dalam neraka. Al-Hadis rawahul Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nuansa hari raya seperti sekarang ini, kita pasti membayangkan saat-saat begitu indahnya kebersamaan, berkumpul dengan sanak saudara, kita cium tangan kedua orang tua kita, dengan rasa haru kita meminta maaf atas salah dan khilaf kita. Begitulah tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita selalu berbakti kepada orang tua, menghormati mereka dan mengingat jerih payah mereka. Demikian tinggi derajat kedua orang tua kita sehingga berbuat baik terhadap orang tua adalah ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat Abdullah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal apakah yang dicintai Allah. Beliau bersabda, an Abdullah qala sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal ahabbu ila Allah azza wa jal? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala summa ay? Qala birrul walidain. Qala summa ay? Al-jihadu fi sabilillah. Dari Abdullah radhiyallahu an berkata,
Saya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah amalan yang lebih dicintai Allah? Jawab beliau, sholat dalam waktunya. Kemudian apa? Berbakti terhadap kedua orang tua. Kemudian apa? Berjuang di jalan Allah. Kemudian ada hadis yang kedua yang artinya diceritakan dari sahabat Abdullah bin Amr. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, saya ingin berjihad ya Rasulullah. Nabi menjawab, apakah ibu bapakmu masih hidup? Laki-laki tersebut menjawab, masih Nabi. Nabi bersabda, berjuanglah menjaga kedua orang tuamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Makna Idul Fitri selanjutnya adalah kita wajib menjaga persatuan dan kesatuan. Diawali dengan saling memaafkan, bersedia berkunjung dengan bersilaturahim, mempererat dan menyambung kembali orang-orang yang terputus dengan kita, sebagaimana hadis sahih Imam Bukhari, Muslim, beliau bersabda, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi ansarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ditunda ajalnya atau dipanjangkan usianya, maka hendaknya menyambung hubungan familinya. Al-hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang pemaaf, orang-orang yang senang bersilaturahim, pembela agama Allah dan berbakti terhadap orang tua kita. Dan semoga kita dipertemukan Allah di akhirat kelak dalam keadaan suci, bahagia bersama keluarga kita, memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa lisa'il muslimin wal muslimat fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi afadha ni'amahu alaina wa a'zama wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil kamali fi baqa'il ardi. Allahu Akbar. Amma ba'du ikhwani al-kiram, ista'iddu li jawabi rabbikum mata takhsha' li zikrillahi mata ta'mal bi kitabillahi. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirasulihi idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma waffiqna li amali shalih yabqani naf'ahu ala mamarid duhur wa jannibna min nawahin nawahi wa a'malin hiya tabur
اللهم أصلح ولاة أمورنا وبارك لنا في علومنا وأعمالنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم اجعلنا نعظم من شكرك ونتبع ذكرك ووصيتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ya Allah. Berilah kami kesuksesan dalam beramal soleh yang manfaatnya abadi selamanya. Dan jauhkanlah kami dari larangan dan perbuatan yang diharamkan. Ya Allah, perbaiki urusan kami dan berkahilah kami dalam ilmu dan amal kami ya Allah. Jadikanlah kedamaian di antara hati kami dan ciptakan kedamaian di antara kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami maksimalkan rasa syukur padamu. Kami mengikuti peringatanmu dan perintah-perintahmu ya Allah. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan perihalalah kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan biarkan hati kami menyimpang setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Dan berilah kami rahmat-Mu, rahmat-Mu ya Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.